feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Wang Yuan memandang ke arahnya dengan ragu, berkata, Yinger, kamu kenal dia. Wajah cantik Chen Yinger mengungkapkan kebencian saat dia menoleh. Tidak, aku tidak. Di udara, Yang Wenzhao perlahan mengangkat kedua pedang di sisinya saat cahaya keemasan yang lembut meluas keluar. Tubuh unicorn juga mulai memancarkan warna keemasan, dan dalam beberapa saat, kedua cahaya tersebut berpadu membentuk corak yang serupa. Pada titik waktu ini, tubuh Yang Wenzhao mulai memancarkan atmosfer yang penuh dengan elemen cahaya, dan aura suci yang bahkan lebih padat. Cahaya keemasan di bawah kuku unicorn juga telah berubah menjadi heksagram. Kedua sayapnya terbentang rata, mata berkilau Starlight Unicorn tidak memiliki sedikitpun niat jahat saat tubuhnya meluncur ke bawah ke arah dahi mamut tanduk emas. Ledakan. Di sisi tanduk emas mamut, nyala api merah keemasan yang pekat langsung meluncur ke atas, sekilas tampak seperti bola api merah keemasan. Duan Yi perlahan mengangkat pedangnya dan nyala api merah keemasan segera melompat ke atas. Cahaya berapi-api di ujung pedang memanjang sejauh 30 meter. Melihat unicorn cahaya bintangnya terus mendekat, pada jarak sekitar 150 meter ke kiri, Yang Wenzhao memulai serangan pertamanya. Itu adalah kombinasi Light Tone dengan Instant Blast Cross-Cut. Sepasang pedang emas secara bersamaan meledak dengan kekuatan Light Tone tumpang tindih dengan Instant Blast Cross-Cut saat pedang itu memotong secara horizontal di udara menuju Duan Yi, yang saat ini berada di leher mamut tanduk emas. Tepat pada detik saat Light Tone dilepaskan, tanduk di dahi unicorn cahaya bintang melepaskan dua titik emas cerah yang menyatu dengan serangan Light Tone. Dengan segera, Light Tone mengalami perubahan kualitatif dan dua bilah yang berkilauan bersinar dengan cahaya bintang yang cemerlang. Itu memancarkan aura suci yang pekat dan tekanan yang membuat serangan yang awalnya tidak begitu kuat ini berkembang total. Wajah Duan Yi menjadi serius dan pedang di tangannya langsung menebas. Api merah keemasan membentuk pedang yang menyala-nyala dan berbenturan keras dengan Instant Blast Cross-Cut. Dengan segera, cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara dan tersebar ke segala arah, dan Starlight Unicorn kembali melayang ke udara. Pada saat ini, Yang Wenzhao tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa jika dia telah memperoleh keterampilan, menyimpan kekuatan, yang dimiliki Long Hao Shen, itu akan menjadi lebih baik. Dia akan lebih mampu menampilkan keunggulan seorang ksatria lintas udara. Oleh karena itu, Yang Wenzhao membuat tekad tersembunyi bahwa setelah kompetisi ini selesai, dia pasti akan mencoba mempelajari keterampilan ini sebagai hadiah penyemangatnya. Apakah Storing Power benar-benar tidak berguna? Long Hao Shen sudah menggunakan keterampilan ini untuk memenangkan banyak pertandingan. Lebih jauh lagi, manfaat terbesar dari Storing Power adalah bahwa itu bisa membantu seorang ksatria untuk melepaskan kekuatan menyerang yang melebihi level mereka. Bagaimanapun, bagaimana serangan yang digunakan Long Hao Shen sebelumnya hanyalah serangan langkah kelima rata-rata. Itu, setidaknya, telah mencapai kekuatan ofensif dari Radiant Knight dari langkah ke-6. Satu di udara dan satu di darat, kedua belah pihak sudah saling bertukar pukulan. Orang-orang dengan mata yang tajam akan dapat mengetahui siapa yang menderita kerugian terbesar. Cahaya keemasan yang mengelilingi tubuh Starlight Unicorn tidak mengalami perubahan apapun. Di sisi lain, sementara Duan Yi telah memblokir pemotongan ledakan-ledakan instan, yang berpotongan, terlihat jelas bahwa api merah keemasan yang mengelilingi mamut bertanduk emas itu telah meredup, seolah-olah itu hampir dihempaskan oleh angin kencang. Unicorn cahaya bintang berputar-putar di sekeliling, dan di udara, sepasang pedang Yang Wenzhao sudah menyala lagi, cahaya putih suci meledak. Itu adalah kekuatan padat dari skill pedang suci. Selanjutnya, dia memadatkannya pada kedua pedangnya. Pada saat ini, kekuatan unicorn cahaya bintang telah didemonstrasikan lebih jauh. Cincin dan cincin heksagram yang memancarkan kilau keemasan naik dari tubuhnya, dan kecepatan di mana Yang Wenzhao mengaktifkan pedang suci sudah berlipat ganda. Saat Starlight Unicorn bersiap untuk menyerang ke depan sekali lagi, kedua pedangnya sudah mulai mengeluarkan dua bilah putih cerah. Sesuatu berkedip di mata Duan Yi, dan anehnya, meskipun mereka menyaksikan Yang Wenzhao bersiap untuk meluncur ke bawah, Duan Yi tidak membuat gerakan lebih jauh untuk mengaktifkan keterampilan.
Aku mengakui. Suara yang dalam dan ambivalen, di bawah pengaruh energi spiritual, bergema di seluruh stadion. Hah? Yang Wenzhao memandang kosong, buru-buru mengarahkan pedang suci, yang sudah disiapkan ke atas saat unikorn cahaya bintang meluncur di atas kepala mamut bertanduk emas. Setelah berputar-putar, itu menetap di depan Duan Yi. Kakak Duan, kamu mengakui. Yang Wenzhao menatapnya dengan bingung. Kedua belah pihak hanya menggunakan serangan mereka secara mencurigakan, dan bisa dikatakan bahwa pertandingan belum benar-benar dimulai. Ekspresi Duan Yi jelas menunjukkan tanda-tanda pergulatan batin, tapi dia masih berjalan menuju Yang Wenzhao dan mengangguk. Dalam hal kekuatan keseluruhan, saya yakin bahwa saya tidak lebih lemah dari Anda. Pada saat yang sama, Anda memiliki unikorn cahaya bintang yang mampu melayang dan melayang di langit, dan karenanya telah memiliki posisi yang tak tergoyahkan. Mungkin dalam keadaan di mana saya mengeluarkan semua kekuatan saya, kemungkinan besar Anda juga harus membayar harga yang lumayan. Namun, bagi saya untuk memenangkan pertandingan ini terlalu sulit. Tidak banyak perbedaan antara level kami, tetapi berdasarkan fakta bahwa Anda adalah ksatria retribusi yang memiliki superioritas udara dengan unikorn cahaya bintang, saya tidak lagi memiliki harapan untuk menang. Jika Anda berasal dari kuil lain, saya pasti akan mengambil risiko dan memberikan semua milik saya, tetapi kami berdua adalah ksatria. Berbicara sampai titik ini, dia berhenti sejenak, lalu menyatakan dengan suara yang dalam, untuk kemuliaan para ksatria. Saat dia mengatakan ini, Duan Yi mengangkat perisai di tangan kirinya untuk menutupi sisi kiri tubuhnya, dan pedang di tangan kanannya terangkat secara horizontal ke depan perisai. Itu sekali lagi dipindahkan untuk ditempatkan di dada kirinya saat dia menunjukkan penghormatan standar dari seorang ksatria penjaga. Kalimat, untuk kemuliaan para ksatria sudah menjelaskan segalanya kepada Yang Wenzhao. Wajahnya segera menjadi serius saat ekspresinya menunjukkan rasa hormat yang tinggi, dan kedua pedangnya teracung horizontal di dadanya. Kemudian dengan membalikkan pergelangan tangannya, dia meletakkan gagang pedang di tangan kanannya di dada kirinya, membalas dengan hormat standar dari seorang ksatria retribusi. Dia menyatakan dengan suara nyaring, untuk kemuliaan para ksatria. Rasa hormat yang Wenzhao tunjukkan terhadap Duan Yi sangat tulus. Tanpa ragu, konsesi Duan Yi tidak menandakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan. Hanya saja dia telah merenungkan peluangnya untuk menang dan memutuskan untuk memberikan kesempatan ini kepada Yang Wenzhao, yang sedikit lebih kuat darinya. Bukan karena dia tidak mencobanya juga, tapi karena pertimbangan untuk pertandingan terakhir. Jika kedua belah pihak akhirnya terluka parah, maka itu berarti kuil ksatria akan kehilangan satu ksatria yang mampu bersaing untuk 4 tempat teratas. Setelah menyerang dengan kemungkinan besar, keputusan Duan Yi untuk menyerah dibuat untuk mempertahankan kekuatan pertempuran Yang Wenzhao. Menambahkan fakta bahwa Long Haoshen telah memenuhi syarat, bahkan jika dua ksatria saling imbang untuk pertandingan di babak untuk menentukan 4 besar, selama tidak ada kecelakaan, itu mungkin untuk kuil ksatria untuk menempati 2 teratas, 3 tempat. Bagaimanapun, kekuatan asasin yang masuk 4 besar dengan susah payah lebih dekat ke bagian bawah tier. Yang Wenzhao merenungkan dirinya sendiri. Jika itu adalah dia dalam keadaan yang sama, mungkin akan sangat sulit baginya untuk membuat konsesi sebesar itu dan membuat keputusan yang sama seperti Duan Yi. Kalimat yang mereka teriakkan, demi kemuliaan para ksatria, sudah menjelaskan mengapa pertandingan berakhir begitu cepat. Yang Wenzhao dengan sengaja berteriak sangat keras untuk memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa Duan Yi jelas tidak lebih buruk darinya. Di peron, Han Qian samar-samar menganggukkan kepalanya, wajahnya mengekspresikan kepuasan. Adapun kepala kuil lainnya, mereka semua diam saat mata mereka menunjukkan rasa iri yang tak tertahankan. Yang Wenzhao dan Duan Yi, satu langit dan satu bumi. Kemegahan yang ditunjukkan oleh kedua ksatria muda ini tanpa sadar membuatnya seolah-olah mereka benar-benar melihat masa depan. Belum lagi ada yang lebih muda, Long Haoshen. Ketiga orang ini pasti akan menjadi landasan kuil ksatria di masa depan. Setidaknya di generasi ini, status kuil ksatria sebagai kepala dari 6 kuil agung tidak dapat diubah di antara kepala kuil. Setiap individu mengingat tunggangan dan peralatan mereka. Saling memandang untuk memahami, Yang Wenzhao dan Duan Yi kembali ke area peristirahatan. Cair, selalu hati-hati. Long Haoshen berulang kali mendesaknya. Cair sedikit mengangguk. Tongkat bambunya menepuk lantai, dan di tengah suara du, 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 dia perlahan memasuki arena.
Babak final untuk menentukan 4 besar, Chaier versus Huang Yi. Wajah Huang Yi menjadi pahit saat dia perlahan memasuki lapangan. Yang paling ditakuti para penyihir dan pendeta adalah para pembunuh, belum lagi lawan yang akan dia hadapi adalah keberadaan yang sangat kuat. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang pernah melihat garis bawah Chaier. Dengan kata lain, dia tidak pernah sepenuhnya mengungkapkan kekuatan aslinya. Namun, Huang Yi tentu saja tidak akan mengakui seperti Duan Yi. Seseorang harus selalu mengambil kesempatan dan melihat apa yang akan terjadi. Chaier dari kuil Assassin versus Huang Yi dari kuil Mage. Karena panggilan kedua belah pihak, jarak akan diperpanjang hingga 40 meter. Siap-siap. Dalam pertandingan Assassin versus Mage, secara alami tidak akan ada perlakuan istimewa seperti peningkatan stelae, melainkan perpanjangan jarak. Huang Yi dengan erat mencengkeram tongkat sihir pendeknya dengan sedikit gugup. Setelah mencoba sekuat tenaga untuk membuat nafasnya sedikit lebih seimbang dan seimbang, dia sudah segera membuat persiapan untuk mengucapkan mantra. Pertandingan dimulai. Kata-kata yang diucapkan wasit menghantam Huang Yi seolah membuka gerbang. Di bawah tekanan besar yang dibawa Chaier, dia benar-benar mengungkapkan semua potensinya. Dalam satu tarikan napas, dia mulai melafalkan mantra dan memanggil peri elemen tanahnya. Apa yang keluar selanjutnya adalah nyanyian bersama dari mereka berdua. Mendesak melantunkan mantra tanpa henti dan bergantian dengan peri elemental tanah, dengan kecepatan hampir menyalip pemanggil kontrol sebelumnya. Chaier juga ikut bergerak, dan dengan tongkat bambunya menghantam tanah, tubuhnya tampak seperti awan yang melayang di udara, langsung menuju ke arah Huang Yi. Setiap 10 meter dia melewatinya, tongkat bambunya menyentuh tanah sekali lagi untuk meminjam kekuatan darinya, meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Cahaya kuning membumbung tinggi di langit, dan segera setelah itu, sebuah batu besar jatuh darinya. Yang membuat semua penonton tercengang adalah bahwa teknik batu jatuh ini tidak mengarah ke Chaier, tetapi menabrak lantai di sampingnya. Ledakan. Suara keras bergema di tanah, saat Huang Yi serta peri elemen tanahnya terus melantunkan mantra, sama seperti sebelumnya, tetapi tanpa mengeluarkan suara apapun. Nyanyian tanpa suara. Ini sebenarnya adalah teknik tingkat tinggi, ke kuil Mage, itu bukanlah sesuatu yang sederhana seperti teknik rahasia. Jelas, itu adalah kartu truf terakhir Huang Yi. Bersamaan saat dia menyelesaikan mantra tanpa suaranya, dia diam-diam bergerak ke samping. Jahat sekali. Orang ini mengambil keuntungan dari fakta bahwa Chaier memiliki kecacatan menjadi buta. Dari ruang tunggu, Long Haoshen merasa sangat marah dengan tindakan ini. Secara alami, setelah bebatuan besar ini jatuh ke tanah, dengan suara dentuman, kecepatan pengisian Chaier ke depan tiba-tiba menurun, karena dia tampak sedikit bingung, sebelum mengisi sekali lagi tanpa putus, langsung menuju ke bawah bebatuan besar ini. Baru saja melihat kecepatan pengisian Chaier, Huang Yi mengungkapkan pandangan tak berdaya. Sepertinya, dia hanya membutuhkan 3 detik lagi untuk bisa sampai ke sisinya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan. Jika dia membiarkan Chaier mendekat cukup dekat, tidak akan ada kesempatan tersisa untuknya. Merasa menyesal jauh di lubuk hatinya, dia terus melantunkan mantra bersama dengan peri elemental tanah dengan kecepatan yang meningkat. Sama seperti ketika dia mengalahkan Wang Yuan, dia hanya menggunakan gelombang bumi untuk menjaga dirinya dalam posisi yang tak terkalahkan. Siapa yang tidak ingin masuk 3 besar? Jika dia bisa memenangkan pertempuran ini, dia kemungkinan besar akan masuk 3 besar, melihat bahwa yang harus dia lakukan hanyalah menang melawan pembunuh yang menderita luka ekstrim selama pertandingan sebelumnya. Melihat Chaier yang sedang menuju ke arah bebatuan besar, dia terus melantunkan mantra dengan sangat hati-hati, tidak mengeluarkan suara apapun. Kemudian, lingkaran kuning terbentuk di tongkatnya, dan setelah selusin waktu bernafas, teknik gelombang bumi selesai.